Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan, NIM 19016032. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 pokok pembahasan, yaitu mengenai ketimpangan sosial, pendidikan, dan gaya hidup generasi gawai. Berikut penjelasannya. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai ketimpangan sosial. Materi ketimpangan sosial, kita membahas 2 pokok pembahasan, yaitu mengenai pengertian ketimpangan sosial dan bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ketimpangan sosial, menurut Naido dan Weirs, ketimpangan sosial merupakan perbedaan-perbedaan dalam pemasukan atau income, sumber daya, respur, kekuasaan atau power, dan status dalam dan di antara masyarakat. Baiklah, kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua. Pada pokok pembahasan yang kedua ini kita membahas tentang bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Menurut Adriano Chaniago, paling tidak terdapat 6 ketimpangan yang terjadi pada ketimpangan sosial. Yang pertama, yaitu ketimpangan desa kota. Yang kedua, kesenjangan pembangunan diri manusia Indonesia. Yang ketiga, ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. Yang keempat, ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Yang kelima, ketimpangan antar sektor ekonomi. Yang keenam, ketimpangan antar wilayah dan pada subwilayah. Jadi apapun bentuk ketimpangan sosial, kita harus bisa mengimbangi dan menjadikan bentuk ketimpangan sosial tersebut menjadi sebagai motivasi dalam diri kita dan suatu masyarakat agar kita lebih dihargai oleh masyarakat lain. Lanjut, coba perhatikan gambar di samping. Apa yang Anda pikirkan mengenai perbedaan dari kedua gambar tersebut? Mengenai ketimpangan sosial, yang pertama, ketimpangan sosial identik dengan perbedaan mencolok antara satu keadaan dengan keadaan lainnya. Yang kedua, ketimpangan sosial dapat diartikan suatu ketidakseimbangan dalam masyarakat sehingga menjadi suatu perbedaan demikian mencolok atau betul zaman. Dan yang ketiga, ketimpangan diartikan perbedaan jarak antara kelompok atas dan kelompok bawah, atau bisa disebut dengan kamus sosiologi. Selanjutnya ada faktor bersifat ketimpangan sosial. Yang pertama ada faktor alam dan faktor non-alam. Faktor alam penyebabnya adalah sumber daya alam, letak dan kondisi geografis. Dan faktor non-alam yaitu dipengaruhi oleh globalisasi, kebijakan pemerintah, faktor internal individu, perbedaan kondisi dan demografis. Selanjutnya, perbedaan sumber daya alam. Setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda. Misalnya, daerah berdasarkan
perdesaan, dan perkotaan. Dan yang kedua yaitu daerah berdasarkan memiliki tanah yang subur, sehingga seringkali dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Dan yang terakhir, sementara daerah perkotaan itu lebih dimanfaatkan untuk perindustrian dan pusat dari perdagangan. Berikutlah perbedaan dari sumber daya alam. Selanjutnya yaitu letak dan kondisi geografis. Kemampuan manusia mengelola daerah sesuai kondisi geografis mempengaruhi perkembangan daerah tersebut. Dan yang terakhir ada faktor internal dan individu. Faktor internal dan individu merupakan faktor pendorong munculnya ketimpangan sosial yang berasal dari dalam pribadi individu. Dan yang kedua, ada individu yang memiliki pribadi yang positif seperti kerja keras, berani, disiplin, dan lain-lain. Dan faktor yang ketiga, yaitu mengenai faktor individu, namun ada juga individu yang memiliki pribadi yang negatif seperti malas, mudah menyerah, mudah putus asa, dan apatis. Terima kasih telah menyimak video saya dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.